Ini berkenaan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Nah, ini banyak disebut doa ini dibaca ketika akan menuju masjid. Ya. Jadi kalau ulama itu berpendapat, ya ini adalah doa yang dibaca ketika kita mau ke masjid, ya menuju masjid nih. Nanti kalau masuk masjid kan beda lah gitu. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, tapi kalau doa ini dibaca ketika dia akan menuju, ya mau ke masjidnya. Ya, ini disebutin berkenaan dengan seluruh anggota badan kita, ya. Panca indera kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku ini nuran, cahaya. Wa fi lisani nuran, dan di lisanku cahaya juga. Wa fi basari nuran, dan dalam pandanganku itu cahaya. Wa fi sam'i nuran, dan juga dalam pendengaranku itu cahaya. Wa an yamini nuran, dan juga ya yamin sebelah kanan, ya. Di sebelah kananku itu cahaya. Wa an yasari nuran, dan juga sebelah kiriku itu juga cahaya. Wa min fauqi nuran, dan juga di atasku cahaya. Wa min tahti nuran, dan juga di bawah, ya, itu cahaya. Wa min amami nuran, dan juga di depan itu cahaya juga. Wa min khalfi nuran, dan di belakang juga itu cahaya. Waj'al li fi nafsi nuran, dan jadikanlah untukku di dalam diriku itu ada cahaya. Wa'azim li nuran, dan muliakanlah, ya, diriku itu dengan cahaya. Nah, ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh anggota badan kita, ya, tidak luput dari cahaya. Ini kan kalau kita ibaratkan, ya, kita kalau belajar IPA dulu, kita bisa ngelihat karena adanya cahaya, gitu ya. Bisa ngelihat, bisa melihat sesuatu itu karena adanya cahaya. Wah, bukannya karena mata kita. Iya, mata ada. Tapi kalau nggak ada cahaya, ternyata kita nggak bisa ngelihat tuh. Nah, makanya di sini ketika disebut Allahumma ja'al fi qalbi nuran, kira-kira kita semuanya punya hati apa kagak? Punya hati nggak ini kita? Punya. Ya, orang kalau kagak punya hati mati ya. Cuman apakah di dalam hati kita itu ada cahayanya apa kagak? Nah, ini ya, yang membedakan jadinya itu. Kenapa Rasulullah itu mengajarkan doa ini? Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku itu cahaya. Orang kalau cahayanya di hatinya itu kagak ada cahayanya, ya nggak bisa nerangin, ya. Ya, berarti orang yang punya hati seperti orang yang tidak punya hati. Ya, hatinya mati, tidur, ada di dalam kegelapan, ya, nggak bisa memantulkan, ya, kebaikan-kebaikan yang ada. Nah, makanya ketika diciptakan, ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, anggota tubuh kita itu, ya, hati, lisan, mata, pendengaran, gitu ya, sebelah kanan, kiri, atas, bawah, semuanya ada pada diri kita. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya itu bercahaya. Jadi ketika bercahaya berarti bisa ngapain? Bisa ngelihat, bisa awas, bisa tahu, gitu ya, mana yang baik, mana yang tidak, gitu ya. Ini kan bicara tentang cahaya berarti apa? Orang kalau hatinya bercahaya berarti ada petunjuk kebaikan. Matanya kalau ada cahaya berarti ada petunjuk juga tentang apa yang mesti dilihat, mana yang kagak, gitu. Dan juga berkenaan dengan, ya, lisannya. Ketika ada cahaya, mana yang harus diucapkan, mana yang kagak itu. Ya, maksudnya
di dalam lisan ada cahaya begitu. Jadi lisannya itu ketika ada cahaya berarti enggak ngomong sembarangan gitu ya. Hatinya juga enggak punya sangkaan yang sembarangan, matanya juga enggak punya pandangan yang sembarangan, dan juga wa fi sam'i nuron ya. Pendengarannya enggak dengerin yang kagak-kagak. Wa an yamini nuron ya, di sebelah kanan ada cahaya, kiri cahaya, atas cahaya. Jadi semuanya ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Makanya ketika disebutkan dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 22, fahuwa ala nurim mir rabbih gitu ya. Fahuwa ala nurim mir rabbih ya. Jadi ketika mendapatkan cahaya dari ya, mir rabbi dari Tuhan gitu maksudnya. Jadi orang bisa ngebantu gitu ya. Jadi dengan cahaya itu orang itu bisa kebantu. Jadi hatinya bisa kebantu, lisannya bisa kebantu, matanya bisa kebantu, kupingnya, semuanya atas petunjuk Allah jadinya. Ya, makanya ini doa dibacanya ketika apa? Berangkat ke masjid. Ya, karena dia ingin menuju tempat kebaikan. Nah, makanya nanti ada adab tuh. Orang kalau mau pergi ke masjid, ya nggak boleh sembarangan ngomong, jangan cerita yang kagak-kagak itu. Jadi mau pergi ke masjid nyeritain mancing, ya boleh nggak? Nah, mau ke masjid cerita mancing boleh nggak? Ya boleh aja cerita mancing ya. Cuman nggak ada adabnya tuh. Ya berarti lisannya tidak ada cahaya. Kalau lisannya ada cahaya, berarti ada remnya. Ngomongnya bukan urusan mancing, tapi ngomongin urusan apa? Urusan ibadah, gitu ya. Dengerinnya juga dengerin yang ada hubungannya sama dia ketika dia pergi ke masjidnya. Itu cahaya datangnya dari Allah. Nah ini Rasulullah baca doa ini ngajarin kepada kita agar supaya seluruhnya cahaya yang ada di anggota badan kita itu, sehingga kita bisa melihat semua. Ada apanya berarti? Ada berkenaan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi kalau bisa ya hati, lisan, mata, kuping, ya tangan, ya kaki, semuanya yang ada di anggota tubuh kita itu semuanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta sama Allah semuanya agar diberikan cahaya. Ya. Kan enggak semua orang gitu ya. Enggak semua orang itu mendapatkan cahaya petunjuk itu. Ya. Makanya didawamkan doa ini agar supaya ya, cahaya itu selalu ada pada diri kita. Ya. Mau pergi ke masjid, mau pergi ke majelis taklim, atau mau pergi ke tempat yang baik gitu ya. Ini senantiasa ya kita harus istiqomah bahwasanya kita mau datang ke sono mau ngapain? Membuat ketaatan. Jadi jangan dirusak gitu ya. Jadi kita baca doa ini mudah-mudahan datangnya kita ke masjid ya emang betul-betul datang ke masjid itu mau membuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di masjid enggak ada unsur maksiat gitu. Kira-kira ada enggak orang di masjid ada maksiat enggak di masjid? Ya ada gitu ya. Ini kadang-kadang orang kalau nongkrong di warung kopi gitu ya. Itu dia enggak ngomongin orang. Di warung kopi ngomonginnya kerjaan. Tapi ngapa kalau di masjid ngomongin orang ya? Nah itu. Makanya sebetulnya godaannya lebih besar gitu ya ketika dia di masjid dibandingkan di warung kopi. Gitu. Makanya Nabi ngajarin doa ini ya dibaca ketika mau pergi ke masjid agar supaya apa? Jangan sampai ada unsur maksiat yang ada di masjid gitu ya. Ya kan sambil juga dibarengi dengan adab-adabnya nih. Ya, jadi kalau doa ini dibaca tapi adabnya tidak dijaga juga ya kagak bisa juga. Artinya orang kalau mau pergi ke masjid jaga juga adabnya. Kalau Rasulullah itu kan mengajarkannya kalau mau pergi ke masjid apa yang pertama? Doa. Ya baca doa. Ini salah satu doa yang diajarkan ketika kita mau pergi ke masjid. Dan juga nanti kalau udah sampai di masjid doa lagi. Ya doa yang ketika masuk ke dalam masjid dan juga nanti doa keluar dari masjid. Ya kalau dalam hadis Rasulullah menyebutkan itu, idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul
Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, minta sama Allah, ya Allah bukakanlah saya pintu rahmat. Nanti kalau keluar, wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Gitu ya. Jadi ada yang mengajarkan kalau masuk masjid, masuknya kaki kanan, keluarnya kaki kanan juga. Gitu ya. Jadi masuk ke masjid pakai kaki kanan, keluar juga kaki kanan. Karena kita mau masuk ke masjid, masuk ke kebaikan. Keluar dari masjid, ya kebaikan juga gitu. Makanya ada ulama berpendapat masuk masjid kaki kanan, keluar juga kaki kanan. Tapi ada juga yang mengatakan masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Gitu ya. Tapi asal jangan disamain masuk ke kamar mandi aja, masuk ke masjid kaki kiri, keluar kaki kanan. Gitu. Jangan gitu ya. Jadi tetap tuh doa. Dan juga kalau kita lagi mau menuju masjid, udah baca doa ini, Allahumma ja'al fi qalbi nuron, udah baca doa itu. Nah itu berangkat ke masjid ya dengan apa? Tenang gitu ya. Jangan terburu-buru. Lah, bagaimana mau kagak buru-buru? Emang udah mau terlambat ini ya. Siapa suruh datangnya udah kesiangan kan gitu. Jadi kita emang disunahin sama Nabi kalau berangkat ke masjid itu dengan tenang tuh, berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa gitu, santai aja, santai gitu ya. Kalau emang kagak pengen tergesa-gesa ya memang berangkatnya lebih awal ya kan, dalam bab fikih itu apalagi kalau kita jadi makmum ya. Kalau makmum kan datangnya lebih awal, kecuali dia imam atau khotib ya, datangnya memang ya, disunahkan kalau udah deket-deket mau didirikan Jumat gitu ya. Kalau kita jadi makmum memang afdolnya dari awal tuh. Ya cuman kadang-kadang kita segen juga ya datang dari awal, atau juga mau berangkat pagi-pagi masih ada kerjaan dan lain sebagainya kan gitu. Ya kalau bisa memang waktu kita senggang, kalau bisa datang ke masjid ya, sholat Jumat utamanya kita datang lebih pagi. Sholat Id juga tuh. Ya besok nih ya, mudah-mudahan kita sampai kepada Id ya, Ramadan. Antara Id sama kalau kita jadi makmum berangkat pagi-pagi itu. Bahkan saya punya guru pernah itu. Beliau itu kalau lagi nggak punya tugas khatib Idul Fitri, jadi malam takbiran itu beliau takbir di masjid tuh. Terus sampai pagi, sampai sholat Id kagak pulang. Masya Allah. Kalau kita mau kagak kena itu ya. Jadi takbiran di masjid, lalu sholat Idnya nggak pakai pulang lagi tuh. Ya, jadi dia takbiran ke masjid itu tidur dulu, tidur habis isya gitu ya. Ntar kalau udah lewat tengah malam ya dia bangun, dia mandi tuh. Mandi niat untuk sholat Id. Ya berangkat tuh ke masjid. Ngapain? Takbiran. Sampai waktu subuh, habis sholat subuh ya udah nggak pulang lagi, takbiran lagi. Sampai kepada khatib naik atas mimbar udah deh. Kalau lagi nggak tugas cuman, tapi kalau lagi tugas enggak gitu. Tapi kalau kita, waduh, kayaknya kagak bisa ya, berat amat teman-teman. Kita datang sholat Id pagi-pagi aja rasanya berat, gitu, kayak sholat Jumat gitu. Makanya afdolnya sebetulnya sholat Jumat itu lebih pagi. Andai kata sholat Jumat didirikan jam 12, jam 8 gitu udah nyampe tuh ya. Ada nggak kira-kira? Main Jumat datang jam 8 ya, masjid juga belum rapi ya. Itu tenang gitu. Makanya jangan terburu-buru. Ya, tapi ya secara pribadi saya juga pernah juga terburu-buru, malah jadi khotib lagi, malah macet lagi. Ya Allah, di mobil macet. Udah berpikiran, wah turun dari mobil naik Gojek dah ini. Emang macet. Nah itu makanya kalau sekarang kita ya ngukur dah waktunya, berangkat pagi-pagi. Tapi jangan sampai nanti ada orang yang datang sholat Id ada salah ya, ada miss tuh. Ada pernah orang Cinere sholat Id datang rada siangan dia berpikir sholat Id itu seperti sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat ya. Dia datang dari rumah, dia dengerin baru khutbah ini mah kan gitu. Dikira-kira khutbah udah mau selesai, dia baru keluar rumah ya. Jadi orang-orang udah mau pada pulang, dia gelar sejadah. Khutbah selesai kan orang pulang, dia protes, lah mau pada pulang katanya. Lah emang udah selesai katanya. Lah kan belum sholat ya. Tuh, kalau sholat Id kan sholat dulu baru khutbahnya. Itu mungkin miskomunikasi itu dia. Ya, ketahuan jarang-jarang sembahyang kali itu ya. Dan juga ya penting juga nih
afdolnya kita kalau pergi ke masjid, kalau bisa mencari jalan yang berbeda antara pergi sama pulang. Itu kalau bisa perginya lebih jauh, pulangnya lebih dekat. Itu karena pahala pergi lebih besar dibandingkan dengan pahala pulang. Itu makanya sunnahnya begitu. Jadi kalau rumah kita misalkan jarak dari rumah ke masjid 100 meter, ya kita jangan menempuh jalan yang 100 meter. Kalau bisa kita tempuh jalan yang 1.500 meter, tuh muter dulu, muter ngelawang dulu, baru sampai ke masjid. Terpulangnya baru lurus. Kalau kita kan terbalik, ya perginya lurus, pulangnya muter, gitu ya. Perginya lurus, pulangnya muter, belanja dulu, ya, makan soto dulu dan sebagainya. Nah, tapi itu sunnah, ya afdolnya memang menempuh jalan yang berbeda itu. Jadi menempuh jalan yang berbeda karena apa? Bikulli khutwatin itu ya. Setiap langkah kita menuju masjid itu ya dihitung pahalanya, dan pahalanya lebih besar pergi dibandingkan pulang gitu ya. Dan juga adabnya ya jaga kebersihan, kesucian masjid itu dijaga itu ya. Karena memang masjid itu kan rumah Allah ya. Pernah dulu di zaman Rasulullah SAW ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat ya di masjid, tahu-tahu ada orang Arab Badui masuk ke dalam masjid. Ya dia nggak tahu dia ngencing ya di pojokan masjid gitu ya. Ada riwayat kan gitu, kencing pojokan masjid. Pas lagi kencing, di pertengahan kencingnya kata Sayyidina Umar mau ngomel itu, mau mencegah dia untuk jangan. Kata Nabi jangan, dia lagi kencing. Itu ya akhlak Rasulullah ya, luar biasa. Padahal itu orang lagi kencing di masjid, tapi nggak diberhentiin sama Nabi. Coba kita lagi sedang enak-enaknya kencing diberhentiin, bagaimana kira-kira? Anyang-anyangan itu. Ya kata Nabi jangan, dia lagi kencing, udahin dulu sampai selesai. Udah, pas udah selesai baru tegur. Itu. Jadi mau diomelin sama Sayyidina Umar, kata Nabi jangan, bersihin aja, udah bersihin. Ya kalau dulu kan masjid itu ya kagak ada ubinnya, nggak ada karpetnya zaman Nabi. Ya masjid itu ya bawahnya emang pasir, suruh bersihin aja sama Nabi itu. Lalu kata Sayyidina Umar, emang kenapa ya Rasul? Dia nggak tahu gitu ya. Dia nggak tahu. Coba kalau dia tahu dia nggak bakal kencing. Kasih tahu aja. Ya udah akhirnya dikasih tahu, besok kalau ngencing jangan di sini. Nah ini salah satu bukti, maksudnya apa? Ya kita mesti jaga tuh kesucian dan kebersihan masjid. Makanya dalam bab fikih kalau kita lagi sholat, ya lagi sholat nih, hukumnya makruh kalau kita meludah di dalam sholat. Kalau meludahnya ke depan, kalau ke samping kiri boleh. Gitu. Jadi kita lagi sholat nih, ini nggak tahan. Ya nggak tahan rasanya nih, waduh nggak tahan nih, kalau disimpan juga udah kagak bisa dah nih. Boleh nggak dikeluarin? Boleh. Ngeluarinnya kemana? Ke kiri. Iya kalau di rumah, ya kalau di rumah gitu cohan begitu ya. Nah, tapi kalau ke depan nggak boleh tuh, yang ludah ke depan, ya, yang ludahnya ke samping boleh. Iya kalau di rumah dijatuhin, kalau di masjid nggak boleh dijatuhin, gitu ya. Jadi kalau di dalam di kitab-kitab fikih itu disebutkan ila mana? Ila jaibihi gitu ya. Ke dalam kantongnya, misalnya dia punya kantong gitu. Jadi lagi sholat nggak enak gitu. Tahu apa? Ludah. Ya, itu kemana? Masukin ke kantong itu. Jangan dijatuhin. Itu kalau di masjid nggak boleh tuh. Saking kita mesti menjaga kesucian masjid tuh. Jangan sampai tuh. Ya kadang-kadang kita ada orang di masjid di ngupil gitu ya. Pas ngupil dipeper di mana? Di karpet masjid gitu ya. Nah, jangan tuh. Jadi masjid itu kudu dijaga tuh kesuciannya, kebersihannya masjid itu tetap harus dijaga. Dan juga yang terpenting apa? Penampilan. Ya, ada juga nih. Berkenaan dengan adab kita ketika ke masjid, penampilan kita, pakaian kita dijaga. Gitu. Ada orang katanya pengen apa? Saya pengen tawadu, ya, nggak pengen terlihat terlalu islami. Lalu dia datang ke masjid pakai apa? Pakai celana lepis, pakai kaos. Emang sih nutup aurat. Tapi apa? Secara adab jelek itu.
Walaupun misalkan keperluan ke masjidnya itu bukan sholat berjamaah, bukan dalam rangka taklim nuntut ilmu. Ya, misalnya ada keperluan sesuatu ke masjid, tetap tuh jaga penampilan gitu ya, pakaian ketika masuk ke dalam masjid. Ya kan perintah Al-Qur'an itu ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Tuh. Kadang-kadang ada orang yang gampangin urusan. Maksudnya apa gampangin urusan? Ya, orang bukan mau sembahyang kan gitu. Kadang-kadang kan dulu kalau saya waktu masih kecil ngaji, kalau Ahad pagi ada kerja bakti itu di masjid. Ya, ada orang pada datang ke masjid. Judulnya kerja bakti emang, tapi karena kerja baktinya di masjid, pakaian jangan asal-asalan. Tetap dijaga juga, itu masjid. Adabnya kita pakai. Penampilan harus dijaga gitu. Karena ini berkenaan dengan menjaga kesucian rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini orang-orang tadi yang semuanya bisa menjaga adab-adabnya ketika ke masjid, karena apa? Itu tadi. Yang ketika di dalam hatinya ada cahaya, di lisannya ada cahaya, di matanya ada cahaya, di pendengarannya ada cahaya, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya ada cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjaga dirinya dan kehormatannya ketika dia datang ke masjid. Tapi secara umum doa ini dibaca dalam rangka apa? Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman ulama juga mengajarkan doa ini dibaca ketika ya hendak menuju ke masjid ya, sehingga ketika ada orang yang hatinya, lisannya, matanya, pendengaran seluruhnya yang ada pada dirinya ada cahaya, bisa ngapain? Bisa menerangin. Dan jadi bisa tahu dia dengan cahaya itu bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah itu ya, jadi kan kelihatan tuh. Kita kan kalau dalam kegelapan nggak bisa ngelihat, grepe. Ya kalau bahasa kitanya grepe. Ya karena nggak bisa ngelihat tuh. Tapi kalau kita ngelihat dengan cahaya, ya udah kita bisa tahu. Oh no dapur, ya ini sendok, ini piring, ini garpu, ini pisau, kita tahu tuh. Nah itulah makanya doa ini dibaca dalam rangka meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk itu datang kepada diri kita di seluruh anggota badan kita, di hati kita, lisan kita, pandangan kita, kuping kita, semuanya dah yang ada pada diri kita senantiasa selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala.